أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita pelajari pujian syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat semoga senantiasa tercurahkan kabar junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adapun setengah sifat yang mustahil atas haknya Allah Subhanahu wa taala itu, maka yaitu 20 sifat, yaitu lawan segala sifat yang tersebut ditujuan. Kemudian lagi kita membaca ataupun mempelajari daripada sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita kenal semalam, yang pertama adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kita kenal, ada 20 sifat kata beliau. Kemudian lagi ada lalawanannya, ngarannya mustahil. Napa? Yaitu 20 sifat juga sama. Nah, cuma di kitab sini kadada dirinciakan apa-apa yang mustahil bagi Allah. Inggih, makanya kita baca di kitab lain supaya kita ada gambaran. Yang pertama ada namanya sifat adam, artinya tiada. Itu lalawanan daripada sifat wujud. Kalau wujud wajib Allah Ta'ala ada, maka lalawanannya adam, artinya tiada. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Karena apabila Allah Ta'ala atau Tuhan itu tiada, maka hancurlah alam semesta. Kita dah. Kenapa? Karena zat nang ma'atur kada ada lagi. Jadi mustahil. Inggih, buktinya Tuhan tetap ada, memang alam semesta teratur dengan seperti biasa. Kenapa? Bukti Allah Ta'ala itu memang terus menerus ada. Nah, lain makhluknya. Kalau makhluknya pasti binasa. Nah, bahkan jangan sampai kita berkeyakinan bahwasanya ada Tuhan selain dari Allah. Misalnya cuma tetapnya binasa, berarti itu memang bukan Tuhan. Karena nengaran Tuhan itu mustahil binasa. Satu adam, artinya binasa, lawan daripada wujud. Kemudian yang kedua yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat hudus, artinya baharu. Baharu ini, hudus ini lawanan daripada sifat kidam. Kalau kidam artinya sedia, maka mustahil hudus artinya baharu. Nah, baharu itu ujar kita baru. Nah, sesuatu yang diciptakan itu ngarannya baru. Ada mulainya, ada masa tumbuhnya, itu ngarannya baru. Nah, itu mustahil. Jadi Tuhan itu kada baper mulaan, ngarannya hudus, baharu, mustahil. Kemudian yang ketiga kita baca terus ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat yang mustahil bagi Allah, namanya fana, artinya binasa, lalawanan daripada sifat baqanya Allah. Sifat baqanya Allah itu artinya kekal, maka mustahil binasa. Nah, mustahil binasa. Nah, jadi Tuhan itu sifatnya di antaranya mustahil binasa, bisa hilang mustahil, bisa mati mustahil. Nah, kemudian yang keempat lagi di antara sifat yang mustahil bagi Allah, mumasalatuhu lil hawadis, artinya bersamaan dengan yang baharu. Inggih, kalau Tuhan sifatnya adalah apa?
mukhalafatul hawadis, maka mustahil mumasalatuhu lil hawadis. Tuhan itu pasti bersalahan bagi nang baru, bersalahan bagi makhluknya, maka mustahil bersamaan bagi makhluknya. Jadi mustahil sama. Makanya supaya menyelamatkan hati kita di ketika kita misalnya mengenal Allah Ta'ala, itu satu pertama diantaranya apa? Jangan pernah disamakan dengan makhluknya. Karena sifatnya Tuhan Allah Ta'ala bersifat diantaranya apa? Mukhalafatuhu lil hawadis, pasti berlainan dengan makhluknya. Nah, jadi jangan diumpamakan misalnya Tuhan untuk melihat seperti apa? Seperti kita kah pakai bola mata? Mustahil. Tuhan itu mendengar kayaknya. Cuma pendengaran Tuhan sama macam kita kah? Harus berdaun telinga, ada gendang telinga? Mustahil. Kenapa sekalian tadi mustahil jadi kita? Karena itu sama lawan makhluknya berarti. Nah, Bapang Tuhan itu macam apa? Kada boleh di macam-macam apa akan. Yang penting kita yakini Tuhan itu ada, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat dan lain-lainnya. Itu aja nang tugas kita, meyakini Tuhan bersifat demikian. Jangan sampai kita umpamakan seperti makhluknya. Mustahil. Nah, inggih lain ujar kita semalam, inggih Rasulullah. Nah, itu bagus sam. Inggih diumpamakan, dibayang-bayangkan, itu bagus sam. Nah, ada rasa ada akan, bagus sam itu. Kalaunya Rasulullah. Nah, bagus itulah. Nah, inggih. Nah, kemudian lagi yang kelima, napa mustahil ihtiyaju li ghairih, artinya berhajat kepada yang lainnya. Kalau Allah Ta'ala bersifat wajib qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendirinya, maka mustahil berhajat kepada yang lain. Tuhan itu sedikit pun kada berhajat lawan kita. Yang kita kisah dibahas itu apa? Pembahasan ketika kita beramal beribadah. Kita beramal beribadah. Lalu apa kata-katanya? Apakah Tuhan itu bahajatkah lawan ibadah kita? Tuhan itu bahajatkah lawan amal kita? Jawabannya sedikit pun kada berhajat. Nah, karena mustahil Tuhan itu berhajat, memerlukan, membutuhkan lawan amal ibadah kita. Mustahil. Seandai-andainya ini seluruh manusia makhluknya nih, seluruhnya misalnya beramal beribadah, kada menambah akan kemuliaannya Allah. Dan seandai-andainya pun sebaliknya makhluknya manusia ini bermaksiat beratan, kada mengurangi mulianya Allah. Kenapa jadi kayak itu? Karena Tuhan kada bahajat. Nah, mbah bang, kenapa kita beribadah? Kenapa bang kita mencarikan pahala? Itu hakikatnya sagan kita juga. Nah, sebetulnya itu. Nah, sebenarnya kita beribadah, sembahyangnya, puasanya kan sebenarnya hakikatnya sagan kita juga. Nah, inggih napa? Misalnya beramal beribadah masuk ke dalam surga sagan siapa? Sagan nang beramal beribadah siapa? Nang menggawinya itu juga. Nah, sebenarnya macam itulah. Nah, jadi kembalilah, Tuhan itu mustahil bahajat lawan makhluknya mustahil. Nah, kembali terus. Kemudian yang keenam, mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat ta'addud, artinya berbilang-bilang. Karena Tuhan itu bersifat wahdaniyat satu. Nah, sifat Tuhan itu wahdaniyat satu, mustahil berbilang-bilang. Mustahil lebih daripada satu, mustahil. Baik zatnya, baik sifatnya, baik fi'il perbuatannya satu. Zatnya dahulu. Kenapa dia mustahil dua? Karena kalau dua itu nanti pasti akan terjadi perselisihan. Pasti tak? Umpamanya aja Tuhan hendak maulah manusia, ingin nang janang saikung hidungnya mancung aja, nang janang saikung jangan mitak aja. Kenapa kadang abahnya mancung, umumnya mitak, jadi berselisihan ini bisa. Kenapa dua bang? Apalagi tiga makinnya. Amun satu bang pasarah kowe aja Tuhan, pasarah kowe. Kenapa saikungannya bang? Nah, macam itu contoh. Kenapa jadi mustahil? Diantaranya pasti akan terjadi perselisihan kalau terjadi dua pemimpin demi tujuan. Nah, inggih. Nah, kembali. Terus, kemudian yang ketujuh anggarannya ajizun, artinya lemah. Karena Tuhan itu bersifat kudrat, artinya kuasa, mustahil lemah.
Nah, ini mustahil lemah. Jadi Tuhan itu kada ada sifat lemahnya itu mustahil. Apa yang Allah Taala kehendaki pasti akan terjadi. Kada ada Tuhan yang kada kawa kada ada. Nah, makanya kita bagus tuh iman ketika kita mengenal sifat kudratnya Allah, sanang ni hati. Sangka baiknya lawan Allah ganal benar. Kenapa? Tuhan itu kuasa, Tuhan itu mustahil lemah, kada ada nang kada kawa baginya Allah kada ada. Makanya tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap berdoa. Kenapa garang? Tuhan itu kuasa, Bang. Kalau mengandalkan awak kada kuasa, Bang. Kalau mengandalkan pikiran kada kuasa, Bang. Cuma apa? Karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita sangka baik di hati, pasti akan berhasil menjada wajada. Jadi ulama barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapatnya. Kenapa? Tuhan kuasa. Nah, ini mustahil lemah. Kemudian yang kedelapan lagi mustahil namanya karahiyah, artinya terpaksa. Nah, Tuhan itu terpaksa itu mustahil. Bahasa di kitab lain itu digagahi ngarannya, dipaksa ngarannya mustahil. Tuhan itu bersifat iradat, menghendaki. Ini kadada nama maksa akan Allah Ta'ala kadada, ataupun dipaksa Allah Ta'ala itu kadada. Tuhan menghendaki apa yang ingin takdirkan dikehendaki Tuhan barataan sudah. Nah, ini kalaupun dipaksa kada, kalaupun misalnya terpaksa menggawinya kada. Nah, ini memang sudah kehendaknya Allah demikian. Nah, ini makanya kalau kita mengenal sifat iradatnya Allah, kehendaknya Allah, memang kadada nang akan pernah berubah kalau sudah dikehendakinya Allah. Bahkan inggih dari awal diciptakannya makhluk sampai hari kiamat, sampai surga dan neraka, barataan tadi sudah ada di dalam iradatnya Allah barataan. Nah, inggih. Cuma pertanyaannya, kalau kita yakin demikian, inggih napa kita amaliyahnya, yaitu dengan berdoa. Napa amaliyahnya? Dengan sabar dan syukur. Itu amaliyahnya. Itu amaliyahnya. Karena kenapa? Ketika misalnya kita dapat nikmat, memang kehendaknya Allah, syukur. Dapat bala musibah ujian, memang kehendaknya Allah, lalu sabar. Itu amalannya. Itu amalannya. Nah, inggih. Nah, sudah. Kemudian yang ke-9 jahil, artinya bodoh. Nah, karena sifat Tuhan itu sifatnya ilmu, artinya apa? Mengetahui. Maka mustahil jahil, artinya bodoh. Nah, jahil mustahil bodoh, jelas saya sudah. Kemudian yang ke-10 maut, artinya mati. Mustahil bagi Allah itu mati, karena Tuhan itu bersifat hayat, artinya hidup, maka mustahil mati. Nah, jadi Tuhan itu kada ada sifatnya mati, itu kada ada. Nah, jadi bila ada nama mengaku Tuhan cuma bisa mati, itu lain tuh Tuhan. Fir'aun mati juga. Nah, jelas lain Tuhan. Nah, jelas benar lain Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kada pernah mati. Makhluknya mati barataan, kita ini mati barataan lah. Nah, inggih ya tadi kita ini sebenarnya mati. Kenapa garang? Karena awalnya kada ada, lalu ada, hidup ini lalu kada ada pulang, berarti sama lawan kada ada juga sama. Nah, itu kita manusia. Nah, inggih karena sifat yang hidup itu hanya milik Allah. Nah, kita ini bang hidup apa ngarannya? Hidup majazi ngarannya. Nah, inggih kisahnya narai hidup. Yalah, inggih kisahnya narai hidup. Nah, inggih. Nah, kemudian lagi yang ke-11 sumun, artinya tuli. Nah, mustahil Tuhan itu tuli, karena Tuhan itu sifatnya sama, artinya mendengar. Mustahil tuli Tuhan Allah Ta'ala itu. Nah, mustahil kada mendengar. Kalau misalnya kita berucap inggih basusunyian hajalah, kita baduduan hajalah, kita jangan ada nang tahu bahwasanya kita ini bepandir nang kada bagus misalnya, tetap didengar Allah. Tuhan kada tuli. Bahkan karena nang di dalam hati. Nah, ini kadang-kadang kita tuh kada ingatan, kadang-kadang inggih bisik-bisik lawan kawan nang dipandir orang. Jangan kadang ngaran inilah karena nya sarik Allah Ta'ala mendengar. Yalah, makanya kada ada orang nang mempunyai rahasia berdua pasti bertiga. Kada ada nang bertiga pasti berempat. Siapa saikunya? Allah Ta'ala. Karena Tuhan itu kada tuli. Nah, lah inggih bahkan nang di dalam hati.
Makanya ketika kita misalnya mengenal sifat Tuhan sama mendengar, dan kita mengenal lawannya mustahil, sumun artinya tuli. Nah ini ketika kita munajat berdoa kepada Allah, ketika kita membaca Al-Quran dan sebagainya, itu rasa-rasa didengar oleh Allah. Rami rasa-rasa didengar oleh Allah. Lalu ketika kita berdoa lalu khusyuk ngarannya. Ketika kita berdoa rasa di hadapan Allah Ta'ala, ketika kita berdoa rasa didengar oleh Allah Ta'ala, iya khusyuk ngarannya. Tinggi lain orang berdoa kada ingat Tuhan itu mendengar, iya nang mah bisa sembarangan aja, bisa kada khusyuk. Maka aja Rasulullah yang artinya Allah Ta'ala kada akan mengabulkan daripada doa orang yang lupa hatinya. Lupa hatinya cuma berdoa. Nah makanya orang-orang saleh itu kenapa pengabulan tinggi. Kita ini doanya sama, Rabbana juga atina fid dunya hasanah, cuma di orang kabul, orang khusyuk ingat lawan Allah. Kita kada ingat, makanya dia doakan ulun lah, padahal bisa ya berdoa juga. Doanya sama kada balain. Ini cuma di orang kabul, seorang kada kabul. Bedanya apa? Mungkin diantaranya orang ingat lawan Allah khusyuk, kita kada ingat, itu bang bedanya. Makanya rancak kita doakan. Nah, padahal kau emang gak bisa orang. Ya lah ini cuma rancak kita gawian lawan orang, hajat dan sebagainya, hadiah dan sebagainya. Kenapa gerang? Orang hebat hatinya, hebat juga hasilnya. Itu oleh. Nah, ini. Makanya kita tuh bilang kalau tuan guru, bilang kalau orang saleh, jangan kada ingat doakan gurulah ulun. Nah, misalnya. Ini kenapa kan? Karena doa mereka itu kabul. Kenapa jadi kabul? Karena ingat kepada Allah. Nah, ini. Kemudian yang ke-12 apa lagi? Omyun artinya buta, mustahil Tuhan itu buta, karena Tuhan itu bersifat basar artinya melihat. Nah, mustahil buta. Lah nanya kelihatan Tuhan aja kita ini baratan, kelihatan Tuhan aja baratan. Cuma mudah-mudahan nang dilihat Tuhan kita ini dalam kebaikan. Nah inggi, nah kayak kita macam ini nih lah. Inggi alhamdulillah syukur luar biasa. Napa dikehendaki Allah, dilihat oleh Allah kita berada di dalam perkumpulan kebaikan. Itu dah lah. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Yalah, yang mana Allah Taala beri hidayah, taufik lawan kita, inayah pertolongan nikmat yang luar biasa. Kawa berkumpul di tempat kebaikan. Inggi kenapa? Karena berapa banyak Allah Ta'ala kada kehendaki kada beri pertolongan, inya kada hakun berkumpul di tempat kebaikan banyak aja. Nah ini untung lah. Inggi mudahan sampai akhir hayat kita ini katuju lawan tempat kebaikan lah. Kalau ujar ulama itu al arwahu junudun mujannadah. Nangaran roh itu seperti pasukan. Kenapa? Karena pasukan itu pasti berkumpul. Pasukan apa? Pasukan perang pasti berkumpul ya. Itu pasukan itu roh tuh. Jadi nang mana nang takumpul ini dasar inya apa aja orang tuh bersatu juga rohnya sebenarnya itu. Nah bukan marga nang para ke rumah kada, bukan nang bakal warga kada. Ingin bahkan nang para ke rumah kada hakun berkumpul, bahkan nang bakal warga kada hakun berkumpul, nang jauh hakun, nang kada bakal warga nang hakun. Kenapa? Rohnya memang bersatu juga, ya, sama rohnya. Nah itu adalah. Nah makanya al arwah junudun mujannadah. Jadi kita ini besar harapan kita lah hakun kita nih kumpul kebaikan, hakun mengamalkan dari guru-guru kita, mudahan ya roh kita nih artinya ada juga berkat daripada roh orang-orang saleh. Kenapa? Karena hakun berarti ada kontak itu. Kada mungkin ada kayak baju mengalir aja, kada mungkin. Ini ada biar. Lah itu ada. Itu ngarannya roh ngarannya. Nah inggih. Kalau nang nyata nih lain-lain pang ada nang jauh, ada nang bakal warga, nang parak itu nang nyata. Cuma kalau roh itu rahasia Allah itu. Nah inggih. Nah sudah. Nah omyun lah artinya buta. Kemudian yang ke-13 namanya bukmun artinya bisu. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat bisu, karena Allah Ta'ala bersifat kalam lah artinya berkata-kata. Nah mustahil bisu. Nah, cuma kita paham sudah kalamnya Allah semalam kada seperti tadi kalamnya makhluk. Adapun kalamnya Allah nang di dalam Al-Quran kita sudah paham itu karena nabinya orang Arab, makanya kalamnya bahasa Arab macam itu.
Itulah sebenarnya kalamullah itu inggih kadada bahuruf kada balapas seperti yang kita dengar ini. Bapang Jibril menyampaikan lawan Nabi kita, lalu bahasa Arab, lalu bahuruf, ayat, surah demikian. Nah macam itu. Nah inggih. Nah supaya kita paham tuh, nah bukan ini kalamnya Allah, perkataannya Allah mustahil. Nah, sebenarnya kalamullah itu dengaran Al-Quran itu riwayatnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sekaligus sekaligus. Nah inggih kalang baangsur-angsur kada inggih. Nah malaikat Jibril lah nang baangsur-angsur menyampaikan lawan Nabi kita sesuai keadaan kondisinya. Berapa kurang lebih 23 tahun baangsur-angsur kaina inggih pembukaan kota Makkah surah Al-Fatah kaina keluar. Kan macam itulah. Nah macam-macam itu ada sebab-sebabnya. Nah inggih kalaunya Allah Taala kada baangsur ka itu. Nah cuma malaikat Jibril lah nang menyampaikan baangsur-angsur. Macam itu riwayatnya. Nah terus kemudian yang ke-14 kaunuhu ajizun, artinya keadaannya yang lemah mustahil. Nah yang lemah Allah Ta'ala mustahil, yang lemah karena Allah Ta'ala itu yang kuasa. Nah inggih. Kemudian kaunuhu makruhun, artinya keadaan yang terpaksa mustahil. Nah Tuhan itu mustahil yang terpaksa. Kemudian yang ke-16 kaunuhu jahilun, keadaannya yang bodoh mustahil. Kaunuhu yang ke-17 kaunuhu mayyitun, artinya keadaannya yang mati mustahil. Nah kemudian kaunuhu asammu, artinya keadaannya yang tuli mustahil. Nah kemudian yang ke-19 kaunuhu a'ma, artinya keadaannya yang buta. Terakhir yang ke-20 kaunuhu abkamu, artinya keadaannya yang bisu. Nah jadi lengkap ada 20 sifat nang mustahil bagi Allah Ta'ala, lalawanan 20 sifat nang wajib semalam. Nah Nah kemudian adapun sifat yang jaiz, artinya harus pada haknya Allah Subhanahu wa taala itu, maka yaitu berbuat mungkin atau meninggalkan berbuat dia, yakni harus diperbuatnya dan harus tiada diperbuatnya akan dia, maka tiadalah wajib atasnya berbuat dia dan meninggalkan dia. Nah ini contoh nang rancak kita dengar aja. Tuhan itu bersifat harus, artinya apa? Amun Allah Ta'ala kehendaki bisa terjadi, dan bila Allah Ta'ala kada kehendaki kada akan terjadi. Nah misalnya nang rancak kita dengar guru-guru kita mengisahkan apa? Orang nang berbuat taat ibadah apakah pasti masuk surga, ataupun orang nang berbuat maksiat apakah pasti masuk api neraka? Itu ngarannya badahulu pada Allah. Itu sifat harus bagi Allah itu. Inggih itu ngarannya sifat yang harus bagi Allah, kada wajib bagi Allah. Bila taat ibadah ke surga wajiblah, itu ngarannya dipaksa, ngarannya itu mustahil. Makanya jaiz itu harus ngarannya. Lah artinya kenapa garang jadi macam itu guru-guru kita aja mengumpamakan inggih orang taat ibadah kada mewajibkan Tuhan masuk ke dalam surga, orang nang maksiat kada mewajibkan Allah Taala masuk ke dalam api. Kenapa? Supaya orang nang berbuat ibadah jangan sampai sombong lalu melalaikan daripada perkara dalam hati. Jangan. Kenapa jadi orang yang maksiat kada disambut wajib masuk api neraka? Supaya orang yang maksiat terbuka hatinya untuk bertaubat. Kan kayak itu. Nah, macam itu. Inggih. Jadi kada apa-apa inggih orang yang maksiat kah, orang yang banyak dosa kah, Tuhan itu kada wajib masuk api neraka. Kenapa garang amunnya bertaubat sebelum akhir umurnya bertaubat nya surga aman. Nah, itu oleh orang yang berbuat ibadah pun demikian. Jangan sombong. Kenapa garang bisa aja karena orang yang berbuat ibadah di Allah Ta'ala ambil pahala ibadahnya, misalnya dengan sombongnya, dengan riaknya, hilang ibadahnya, kan bisa aja. Nah makanya inggih orang-orang saleh itu biar orang-orang saleh makin saleh, makin alim, makin pak ibadah. Bahkan makin pak ibadah, makin saleh orangnya, makin takutan kepada Allah. Kenapa? Kalau nanti takutannya nang ditakutannya adalah bukan surga neraka, husnul khatimah kah, su'ul khatimah kah. Nah masih takutan ini. Karena ujarnya ini kada ada jaminan, ujarnya ulun beribadah ini jaminan masuk ke surga kada ada itu.
kada ada. Makanya mereka itu terus beribadah dan harapan husnul khatimah. Nah, kita pun demikianlah ibadah kita walaupun yang sedikit ini jelas sedikit dibandingkan orang saleh yang berhari-hari, cuma Pak tetap harapan kita mudahan dengan yang sedikit ini tetap dipandang Allah. Nah, mudahan yang sedikit ini mendapat ridha-Nya Allah. Mudah-mudahan barataan kita husnul khatimah. Wallahu alam. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya barataan. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah hidayah taufik. Mudah-mudahan kita diberi Allah ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita barataan selamat dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita barataan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita barataan husnul khatimah. Akhir-akhir kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Atilkan niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.